Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Azad Chan, NIM 602022024118. Prodi saya Ekonomi Syariah 6. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dalam organisasi. Pertama-tama saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen. Baik, saya akan menjelaskan materi ini. Motivasi dalam organisasi. Pendahuluan, yaitu definisi dan pentingnya motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan. Dalam organisasi, motivasi karyawan merupakan kunci keberhasilan. Motivasi karyawan yang tinggi berkontribusi pada pertumbuhan investasi dan loyalitas terhadap organisasi. Karyawan juga termotivasi cenderung lebih aktif, kreatif, dan berdedikasi. Adapun teori-teori motivasi, yang pertama itu Maslow, hierarki kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Adapun Herzberg, faktor-faktor motivasi dan Verhicknissen yang mempengaruhi kepuasan kerja. Adapun McLaren, motivasi yang didorong oleh kebutuhan atau prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu gaji dan manfaat. Kenapa? Konferensi yang adil dan menarik dapat meningkatkan motivasi. Adapun kedua itu kesempatan pengembangan. Pelatihan dan kesempatan promosi dapat memotivasi karyawan untuk berkembang. Adapun ketiga itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini sangat penting karena adanya suasana kerja yang positif, kolaboratif, dan mendukung dapat meningkatkan motivasi. Keempat yaitu pengakuan dan apresiasi. Apresiasi ini penting dalam pekerjaan karyawan karena dapat meningkatkan atas kerja keras dan prestasi dapat memotivasi karyawan. Adapun peran-peran pemimpin dalam meningkatkan motivasi yaitu yang pertama komunikasi. Komunikasi ini sangat penting karena untuk terbuka, jujur, dan bermakna dapat membangun kepercayaan dan motivasi. Kedua itu tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dapat ditetapkan tujuan yang menantang, terukur, dan terdefinisi dengan baik agar karyawan termotivasi. Yang ketiga itu pembinaan. Pemimpin yang baik memberikan bimbingan, dukungan, dan umpan balik kepada karyawan. Keempat itu pengakuan dan apresiasi. Berikan penghargaan dan pengakuan atas kerja keras dan prestasi karyawan. Adapun teknik-teknik memotivasi karyawan. Yang pertama itu program insentif. Satu, memberikan bonus, komisi, atau hadiah untuk pencapaian target. Kedua itu program pengembangan, memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi. Ketiga itu pengakuan dan apresiasi, memberikan penghargaan, pujian, dan pengakuan atas prestasi. Keempat itu pemberian atau otonomi, memberikan karyawan kesempatan untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Adapun studi kasus yaitu penerapan motivasi di organisasi berhasil. Satu itu perusahaan A menerapkan program insentif dan pelatihan untuk karyawan yang meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Kedua, organisasi B membangun budaya penghargaan dan pengakuan yang kuat yang mendorong loyalitas dan dedikasi karyawan. Adapun pengukuran dan evaluasi motivasi yaitu satu, survei. Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan, motivasi, dan komitmen karyawan. Kedua itu observasi. Dapat melakukan observasi untuk memantau perilaku dan sikap karyawan untuk melihat tanda-tanda motivasi dia. Tiga, analisis data karyawan, menganalisis data kinerja dan Lumover untuk mengevaluasi efektivitas program motivasi.
Adapun yang terakhir yaitu simpulan dan rekomendasi dalam berorganisasi. 1. Motivasi itu penting. Kenapa? Motivasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan organisasi. Kedua yaitu peran pemimpin. Pemimpin memiliki peran dalam motivasi karyawan. Ketiga, teknik yang tepat. Pilih teknik motivasi yang tepat untuk setiap karyawan. Keempat yaitu evaluasi berkelanjutan. Evaluasi program motivasi secara berkala untuk memuaskan efektivitasnya. Sekian dari materi saya yang berjudul Motivasi dalam Berorganisasi. Sekian dari saya, nama Muhammad Ridha Zatjan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.